Wonten tiang sing takon, terus pundi Kiai Marzuki diberhentikan dari ketua PW. Wong niku sampun ditulis karo Gusti Allah, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nek pangeran karep terjadi, mau halangi kaya ngopo ya tetep terjadi. Lek pangeran gak ngarep nih gak kira terjadi, diterima mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Samsul Air. Kali ini kita masih hangat-hangatnya berbicara tentang pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tentu saja kita ingin tahu reaksinya setelah Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan. Dan kali ini kita melihat ceramahnya Pak Kiai di dalam pengajian umum ya. Tentu saja di situ pasti ada menyenggol tentang pemberhentiannya, sehingga kita perlu untuk mengetahui ya bagaimana ceritanya beliaunya berbicara setelah diberhentikan. Kita ikuti sejenak dan kemudian kita komentari nanti bersama-sama. Wonten tiang sing takon, terus pundi Kiai Marzuki diberhentikan dari ketua PW. Wong niku sampun ditulis karo Gusti Allah, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nek pangeran karep terjadi, mau halangi kaya ngopo ya tetep terjadi. Lek pangeran gak ngarep nih gak kira terjadi, diterima mawon. Lan pangeran ra mungkin dolim, laisa bidzallamil lil abid. Ora mungkin pangeran dolim tenggene kawulane. Alhamdulillah para rawuh, ternyata diberhentikan dari ketua PW, malih kober ketemu kopler. Biyen ra kober-kober, ketemu calon-calon pemuda ahli surga niki, sababul jannah. Dipek hikmahe enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menawi nutut mangke dalu al khidmah teng Blitar lek nutut. Lho ana barokahe. Pokok tetep sae para rawuh. Iso nrimo, iso ridho, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasul. Saged nggih belajar ridho nggih? Lamun bojomu setia, tanggung jawab, nyambut gawe tenanan, belandani akeh, ridho ora? Ridho nggih? Lamun bojomu ora wayuh, sampean ridho ora? Lamun bojomu ora wayuh, ridho apa ora? Lha ngono lho, panggah ridho. Terakhir ben iso ridho manah niki, karena ke depan mesti ada peristiwa macam-macam. Mungkin kemalingan, mungkin tabrakan, mungkin anakmu pegatan, ono ae ujian iki, mungkin kena fitnah. Oke, itulah saudaraku cuplikan dari pengajian umum yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar di hadapan masyarakat secara luas ya. Intinya Pak Kiai Marzuki Mustamar itu adalah ridho. Jadi apa yang mereka diberhentikan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bagaimanapun, menghindar bagaimanapun, berusaha apapun, kalau itu sudah memang takdir dari Allah, itulah yang terjadi. Nah, ini patut dicontoh ya, patut dicontoh, tidak ada reaksi apapun, hanya berbicara bahwa beliaunya itu menerima apa adanya dan ada hikmahnya. Setiap kejadian atau hal-hal yang menimpa diri kita pasti semua adalah ujian dari Allah dan pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya disampaikan tadi adalah sekarang ada waktu untuk ceramah keliling seperti dulu. Jadi sekarang ini Pak Kiai Haji Mustamar itu bisa keliling atau waktunya untuk bertemu dengan masyarakat secara luas.
Kalau dulu karena kesibukannya menjadi PWNO, maka beliaunya tidak semudah itu untuk datang karena bertatapan dengan kegiatan KNO-an. Karena kegiatan KNO-an ini luar biasa, banyak, padat sekali. Jadi saya merasakan sebagai warga Nahdien ya, di masyarakat secara umum itu sering ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga apalagi seorang ketua ya, ketua Tanfidiyah, tentu saja kegiatannya sangat banyak sekali. Masyarakat saja yang biasa diundang itu sering menghadiri seperti itu ya. Nah, inilah hikmah daripada Pak Kiai sehingga sekarang bisa bertemu dengan masyarakat secara luas dan itu pun dengan gurauan. Jadi yang kemarin kelihatannya bersedih itu ternyata hanya beberapa saat saja. Yang namanya jabatan ya, begitu lepas kan pasti ada gentakan hati. Namun sekarang sudah jauh berbeda dengan apa yang kita lihat ketika video itu, ketika Pak Kiai memberikan surat pemberhentiannya. Nah, sekarang sudah ada sudah biasa dan beliaunya sudah pindah-pindah dari kota ke kota. Jadi setelah ceramah tadi malam itu sudah mau pindah ke Blitar. Nah, inilah hikmah. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat umum ini adalah hikmah sehingga kita bisa mendengar ceramah-ceramahnya secara bebas ya. Kalau kita terikat dengan KNO-an secara struktural, tentu saja kita harus ada yang kita rem ya, sehingga ada kaedah-kaedah atau pembicaraan itu tidak bisa los seperti sekarang. Sekarang bisa los. Jadi bebas, sebagai manusia bebas, sebagai warga NU biasa, tentu saja hal ini tidak mengikat dirinya ya, tetapi tetap kaedah-kaedah NU akan dipergunakan dan selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada masyarakat bahwa kita itu harus belajar, kita harus belajar mengaji, kita harus belajar apapun karena NU itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal sehingga kita nanti bisa bersaing dengan siapa saja, dengan masyarakat umum, dengan aliran yang lain, dan kaji-kajian itu sangat penting sekali. Saya merasa ini merupakan suatu hikmah ya, saya juga merasakan hikmahnya, sehingga ceramah-ceramahnya itu Pak Marzuki tadi itu sangat luar biasa. Mereka juga akan memberikan contoh-contoh yang lugas kaitannya dengan apa yang membedakan orang pintar dengan orang bodoh. Nah, kalau kita orang bodoh ya bisa-bisa saja, ya sedang-sedang saja, maksudnya itu di rumah saja mengaji kitab kuning ya, bisa menunggu orang tua, bisa hikmah untuk mengajar di TPK, TPA. Kemudian orang pintar masih lari ke Jakarta dan dia jadi dosen sehingga tidak bisa menunggu orang tua. Inilah semua manusia itu memang ada kekurangan dan kelebihan ya. Tentu saja kalau kita punya anak pintar, jelas kalau kita sakit, anak kita tidak di rumah, maka kita akan pergi sendiri untuk ke kamar mandi atau kita masak atau kita mencuci. Kalau kita punya anak pintar, tidak di rumah. Tapi bermanfaat bagi orang lain banyak, bagi orang banyak. Nah, itu juga merupakan hikmah. Kemudian kalau kita punya anak sedang-sedang saja, ya, sedang-sedang saja, mereka hanya mengajar di TPA, TPQ, ngaji-ngaji, bisa menunggu orang tua. Ketika orang tua sakit, bisa mengantarkan ke rumah sakit. Ketika orang tua butuh, maka dengan cepat untuk menunggu dan mencuci dan memberikan atau memasaknya untuk orang tua kita. Itu juga hikmah. Jadi kedua-duanya punya hikmah. Yang satu kalau cerdas itu tidak bisa menunggu orang tua, tetapi bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian kalau kita punya anak sedang-sedang saja, bisa menunggu orang tua. Nah, keduanya punya hikmah. Yang penting semuanya adalah ridho dan tentu saja ikhlas. Dan itu kita harus sesuai dengan kaidah untuk berbakti pada orang tua, kepada masyarakat, kepada negara, dan mudah-mudahan
semua apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentu saja mudah-mudahan nantinya Pak Kiai akan lebih baik ya setelah diberhentikan dari PBNU. Mungkin saja nanti juga akan